Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kembali lagi dengan saya pada pagi hari ini di live siaran langsung saya. Seperti biasa, tiap minggu pengajian tunanetra di Kota Cimahi di daerah Cijerah. Dan seperti ini teman-teman semuanya, saya sedang berada di depan masjid. Ini pesertanya baru saja tiba di lokasi. Jadi mereka baru saja sampai. Pengajiannya belum dimulai. Ini mereka lagi berada di teras masjid. Kebetulan ada peserta yang datang ke pengajian sambil bawa jualan. Jadi di sini kita lihat ada kegiatan kegiatan ini tawar-menawar jualan. Ada pesertanya bawa jualan. Ini pesertanya tunanetra juga. Semua tunanetra ya, pematerinya pun juga tunanetra. Ya, seperti ini teman-teman semuanya. Saya sebentar lagi akan memasuki masjid. Kita akan melihat suasana di dalam seperti apa. Sebagian udah masuk, sebagian masih ada di luar, dikarenakan mungkin pemateri utamanya belum datang, Bapak Haji Anjuhana. Di sini ada tiga orang yang akan memimpin pengajian ini. Ada satu pemateri utama yang akan menjelaskan isi hadisnya, yang satunya yang akan membacakan isi hadisnya, dan yang satunya lagi yang akan memandu jalannya pengajian seperti kita kenal sebagai MC. Dan ini peserta pengajian ibu-ibu. Di belakang ini peserta pengajian ibu-ibu. Di sana peserta pengajian untuk bapak-bapak, dan pematerinya berada di depan sana, di dekat mimbar. Iya. Seperti ini teman-teman semuanya. Ini peserta pengajian ibu-ibu. Ini peserta pengajian ibu-ibu. Sebagian masih ada di luar pesertanya. Mungkin sebentar lagi akan dimulai. Karena pemateri utamanya belum tiba, jadi mereka sambil ngobrol-ngobrol aja di sini. Jadi seperti inilah tunanetra di Jawa Barat, khususnya di Bandung Raya. Ini tergabung dalam satu wadah organisasi yang disebut atau yang dikenal dengan ITMI. ITMI itu singkatan dari Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia.
Ya, secara medis harus diakui banyak zat-zat yang membahayakan kan gitu. Tapi aya oge nu meneliti manfaatnya jarang dimunculkan kan gitu. Udah berpikir Untuk meminimalisir Parkinson saya mau karena bahwa kalau tekanan walaupun untuk memang kopi mas di teliti enak sambil jantung sih dia memberikan sel-sel gitu kopi juga ya kopi gitu kopi mungkul gitu Ya teman-teman semuanya, seperti inilah suasana pengajian tunanetra. Ini bertempat di Perumahan Melongasih, Kota Cimahi, di Masjid Asy-Syakinah. sudah ada Pak Haji. Ya, ini yang akan membacakan hadisnya sudah datang. Ini yang akan membacakan hadisnya. Oh, ternyata pematir utamanya Bapak Aan Haji Johana udah tiba. Dan disinilah tempat yang akan ditempati oleh pematerinya. Ya, sebagian ada yang baru datang. Perhatian, kita mulai. Ya, ini pengajiannya dimulai. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Syukur kepada Allah, hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menghirup udara kehidupan. Semoga kita senantiasa ada dalam ridho dan barokah. Ihwabillah jamaah pengajian jitu, kita selalu berusaha dan berharap agar dalam menjalani kehidupan ini tetap dalam keadaan sehat walafiat, dan itu harus selalu kita usahakan sebab itu akan berpengaruh juga pada ibadah kita sebagai tugas kehidupan bagi manusia, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan yakin bahwa yang hadir di sini adalah orang-orang yang beriman. Amin. Nah, supaya iman kita memberikan manfaat kepada kehidupan kita, tentu saja harus terus dipupuk biar kuat. Jadi jangan sampai kita orang-orang yang beriman tetapi tidak ada kiprah, tidak bermanfaat.
al-mu'minul qawiyyu khairan wa ahabba ilallah minal mu'minid dhaif ya. Jadi orang yang beriman kuat itu lebih baik dan dicintai oleh Allah ketimbang orang-orang beriman yang lemah. Ya, mudah-mudahan dengan thalabul ilmi ini, dengan silaturahmi ini, kita masuk kategori orang yang beriman yang kuat. Kuat imannya, kuat ilmunya, kuat amalnya, dan kuat keikhlasannya. Itu sebagai prolog. Pamardina teu aya gitu. Mangga panginten Bapak kangge ngawitan kah? Halo. Apa? Nikta di mana? Apa ya? Batas. Itu bunyi ya? Ikhwatu iman warga Jitu yang saya hormati, ya semoga keikhlasan kita memberikan arti dan manfaat, karena pengakuan dalam keimanan itu mesti diwujudkan, ya ittaqullah wa qulu qawlan sadida yusri lakum a'malukum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jadi orang yang beriman, yang berkatanya yang harus benar, harus baik, insya Allah akan meluruskan amal dan akan terampuni dosa. Jadi tidak akan menambah dosa, ya, sebab para tokoh, kalau saya dengar dia berbicara di radio El Sinta, sungguh banyak mengundang dosa. Ya, maka kita waspada dan hati-hati. Sekarang ini Pak Mardi tidak hadir, langsung aja oleh Pak Yayat dan saya dengan Pak Sahrel. Ya, Pak Sahrel sampai di mana kemarin? Hadis 271 sekarang Pak. Iya. Sekarang kita lanjutkan kepada hadis nomor 271. Silakan Pak Sahrel. Kita masuk ke hadis 271. Wa anha qalat Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasturuni wa ana anzuru ila habasyati yal'abun fil masjidi. Al hadis muttafaqun alaih. Dan daripadanya ia berkata, saya lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadang saya waktu saya melihat orang-orang Habsyah bermain-main pedang di masjid. Wa anha anna walidatan syaudan kana laha hibaun fil masjidi fakanat ta'tini fatahaddatsu indi. Al hadis
dan daripadanya bahwasanya seorang bekas hamba perempuan yang hitam ada baginya satu khaimah di masjid, maka ia biasa datang kepada saya lalu beromong-omong dengan saya. Keterangan hadis-hadis itu maksudnya adalah A. Boleh merawat orang sakit dari peperangan di dalam masjid. B. Boleh bermain dan sebagainya di masjid. C. Orang perempuan pun boleh tinggal di masjid. Apa nih? Ya, jadi boleh menggunakan masjid bukan hanya untuk kepentingan ibadah. Jadi boleh bermain pedang yang maksudnya belajar teori menggunakan pedang. Ya, kalau di sini Pak Yayat melatih tongkat AM. Barangkali ya kita bisa. Kemudian wanita juga boleh menggunakan khaimah di masjid dan berbicara dengan laki-laki. Jadi selama tidak memudaratkan, ya boleh saja kita menggunakan masjid demi perjuangan. Tapi hati-hati, so Pak Yayat kemarin sedikit berbicara masalah politik, ada teguran nomor 1 apa nomor 2. Ya ini harus ada izin dari mana. Jadi kalau bermain pedang boleh, tapi kata-kata ya tadi Pak Yayat juga sudah ditegur oleh petugas yang bersangkutan. Ya, persilakan Pak Salim berikutnya. Mungkin sedikit Pak Haji. Tapi dari segi ajaran Islam mungkin bisa nggak sebenarnya ngomong politik di masjid? Kan dulu juga zaman Rasul juga ketika pindah ke masjid ke Madinah kan justru tatanan kenegaraan tadi urusnya di masjid pertama kali Pak Haji. Sebenarnya ada nggak konteks khusus yang melarang ngomong politik atau memang itu hanya aturan negara saja? Ya sebenarnya ya boleh-boleh saja kan gitu. Kita berbicara politik. Karena sekarang ini kita memilih pemimpin yang Islami saja kita sulit. Yang mana yang Islami yang memenuhi persyaratan keislaman, walaupun penasihatnya Kiai Haji, tapi subhanallah ya tidak menjamin. Ya maaf ini saya ngomong begini, hati-hati ya, kita tuh memilih yang Islami benar-benar cari yang paling dekat kepada Islam. Ya barangkali begitu Pak Salim. Jadi berpolitiknya tidak boleh langsung. Kalau sekarang ini dibatasi betul. Ya silakan. Kita pindah ke hadis 273. An Anasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-basafu fil masjidi hawi'atun wa kaifa rotu hadaf nuha muttafaqun alaih. Dari Anas ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, berludah di masjid itu satu kesalahan dan dendanya itu ialah menanamnya. Keterangan
Menurut hadis ke 257 bahwa yang di dalam sholat itu kalau terpaksa mau berludah, hendaklah ia berludah di bawah kaki kirinya. Tetapi sesudah sholat, menurut hadis ke 273 ini, hendaklah ia tanam ludah itu. 2. Ada hadis sahih menerangkan bahwa Rasulullah SAW pernah berludah di ujung kainnya, lalu ia gosok, dia. 3. Ada hadis melarang berludah ke pihak kiblat. 4. Ada hadis sahih menerangkan bahwa Rasulullah SAW lihat ada kahak dalam kurung ludah yang pekat di tembok atau tiang masjid, lalu ia kikis dia. Apa aja? Ya, jadi itu mungkin harus persis ya. Maka manusia tidak dilarang berludah, tapi hendaklah berusaha untuk menanamnya atau dikubur. Karena kalau di sini kan tidak bisa dikubur. Karena sekarang ini tidak ada masjid yang di bawahnya tanah. Ya pasti pakai karpet atau kita harus bawa obat untuk mengelap ludah kita. Tapi ibu-ibu yang tidak usah pakai kerudung itu dijadikan sebagai bahan untuk mengelap ludah. Ya, tadi dikatakan bahwa Rasulullah menyanyikan ada ludah yang pekat di masjid itu menempel, sehingga beliau membersihkannya dengan dikikis. Maka hendaklah kita berhati-hati dengan itu semua. Ya, silakan Pak Sabir. Hadis 274. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqumu as-sa'atu hatta yatabaha an-nasu fil masjid. Rawahul khamsah. Dan daripadanya ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan datang kiamat hingga orang-orang bermegah-megah dengan masjid-masjid. Maka Pak. Ya, jadi masjid itu harus sederhana, tetapi artinya tidak menghindarkan diri ya. Jadi jangan bermegah-megah dengan masjid. Karena kalau sekarang ini di kita banyak orang yang menjadikan masjid itu begitu megahnya, sehingga bertentangan dengan keterangan-keterangan dari Rasulullah SAW tadi. Jadi ya wajar saja kita punya masjid yang bagus, punya masjid yang indah, tetapi jangan sampai berlebih-lebihan. Kalau di ini tadi kalau nggak salah di Depok yang masjid Mas Kubah Mas. Ya, jadi dia pakai wisata jadi. Iya pakai emas ya. Iya.
Kubahna Mas. Oh ya, kubahnya. Jadi bukan hijakannya, lantainya dengan emas. Granit lantai. Lega nih. Sedikit sebentar tadi. Sebentar. Tadi ada saya mau nanya tentang masjid kumpulan para nabi itu. Apa bedanya masjid sama Darul Arqam gitu ya? Yang Darul Arqam itu kan justru dipakai perkumpulan para nabi itu. Bahkan ada satu lagi Darul Arqam yang di ujung jembatan Ihdinash Shiratal Mustaqim juga ada gitu ya. Seperti Darul Arqam lupa lagi. Apa bedanya itu kan khusus buat perkumpulan para nabi seperti Darul Arqam gitu. Itu saja, tolong dijelaskan. Jadi perkumpulan para nabi, nabinya itu kan tidak banyak. Sama sahabat. Ya, Darul Arqam itu ya masjid juga ya sebenarnya. Hanya tempat beribadah, di situ berjamaah berkumpul para ahli ibadah atau para sahabat. Itu Pak Haji, waktu Nabi Bang diberkan Islam pertama kali muncul di Mekah itu kan ada pemuda yang 7 tahun Arqam. Nah itu jadikan pusat dakwah kan dulu itu. Iya. Maka dinamakan Darul Arqam. Itu bukan para nabi. Kalau sekarang aktivis mungkin lah dari istilah sekarang. Waktu sebelum Islam banyak di Mekah itu kan. Iya. Itu maksudnya mungkin itu ke sana Pak sama. Jadi itu Bukan Pak para nabi tapi Pak aktivis tetap Nabi Muhammad itu gitu. Jadi gini Pak Nur, Darul Arqam itu semacam nama tempat lah. Kalau di kita misalnya mengambil nama masjidnya Masjid Ibnu Umi Maktum, jadi mengabadikan salah satu nama sahabat. Bukan yang banyak. Bahkan sekarang ini bukan hanya di masjid tapi juga menjadi lembaga pendidikan Darul Arqam itu. Iya. Sudah. Ya, kita teruskan pada hadis 275. An Ibni Abbasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma umirtu litashidi al-masajid akhrajahu Abu Daud wa Ibnu Hibban. Dari Ibnu Abbas ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak diperintah menghias masjid-masjid. Ya, jadi masjid itu harus sederhana ya, jadi jangan berlebih-lebihan sampai dengan menggunakan tangkai pintunya dengan emas ya. Jadi usahakan apa yang layak dipakai di rumah jangan dijadikan karena rasa bangga pada masjid. Ini mah kosong. Ada yang mau bertanya? Ya, kalau tidak ada kita lanjutkan ke 276. An Anasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uridat alaihi ujuru ummati hatal qodatu yuhrijuha ar-rajulu minal masjid. Akhrajahu Abu Daud. Dari Anas ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, diunjukkan kepadaku ganjaran umatku hingga sedikit sampah yang dikeluarkan dia oleh seseorang dari masjid.
Ya Pak Haji. Ya, jadi insya Allah ya upaya untuk membangun masjid dan memanfaatkannya itu Allah akan menampakkan kebaikannya itu di dunia ini juga. Insya Allah semoga itu terjadi kepada kita semua dan terutama Pak Yayat ini ya banyak mendapat manfaat dari Asakina ini. Ya berikutnya. An Abi Qatadah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza dahola ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalliya rak'atain. Muttafaqun alaih. Dari Abi Qatadah, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang daripada kamu masuk masjid, maka janganlah ia duduk sebelum ia sholat 2 rakaat. Satu, yang dinamakan tahiyatul masjid. Oh iya, maksudnya itu mungkin keterangan ya. Keterangan sholat tahiyatul masjid ini tidak wajib lihat pasal yang ke-40 pendahuluan. Apa aja? Jadi kita dakhala al-hukum masjid saya jadi serta yang rakatain. Jadi sehingga sholat dulu 2 rakaat yang dimaksud dengan tahiyatul masjid. Ini yang disebut tahiyatul masjid itu tidak wajib, kedudukan hukumnya sunat. Ya insya Allah mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya. Tapi masih ini nanti saya itu apa misalnya qobla duhur apa mending tahiyatul masjid? Ya tahiyatul masjid dulu. Tahiyatul masjid kemudian sholat sunat rawatib. Kalau misalnya waktunya tidak memungkinkan mungkin. Waktunya tidak memungkinkan. Pilih qobla. Pas masuk Pak Haji, Udah berazan. Dia kan baru masuk nih, pas orang lain qobla ini baru masuk, mana tahiyatul masjid dulu atau lebih baik qobla? Iya tahiyatul masjid kedudukan hukumnya sunat ya. Qobliyah juga sunat, hanya kedudukan qobliyah lebih utama daripada tahiyatul masjid. Jadi sebaiknya Qobliyah langsung. usahakan dan dua-duanya ya. Kalau tidak salat qobliyah aja. Iya. Kalau tahiyatul masjid Pak, kita datang seperti contohnya tadi di sini datang ternyata di depan udah banyak yang duduk. Nah, bagaimana kita mau sholatnya? Boleh ini di depannya ada yang duduk gitu. Ya, jadi sebenarnya yang duduk itu juga harus tahu diri ya. Pokoknya jangan sampai membayangi orang yang melaksanakan sholat. Ya, duduklah dengan ada batas saf itu kan, itu perlu diperhatikan aja. Itu ada batas saf. Jadi jangan duduk di tengah-tengah itu kan, saf itu. Jadi Nah, seringnya belajar sutro Iya. itu kan. biar kita datang tuh udah ada yang duduk yang dari tembok gitu. Cari aja tempat yang Ya, jadi pokoknya diraba-raba dulu, raba kepalanya gitu kan. Jangan sampai sentuh orang. Ya usahakan dan ya masih ada pasal. Ini Pak Haji udah ganti judul nih. Di bab Sudah ganti bab. Sekarangnya babnya ini sifatus shalah. Iya. Bagaimana diganti aja waktunya? Waktunya masih 20 menit ke jam 9. Ya insya Allah ya 20 menit
kan? Bagaimana pagi ini hadir? Ada Ibu Alpo itu katanya mau hadir, tapi mau bersama Pak Didi. Terus apa Adi? Iya. Ya, sekarang kita pindah pada babu sifatus sholat, bab tentang sifat sholat. Nomor hadis 278. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza kunta ila sholati fasbihil wudu'a thumma taqbilal qiblati fakabbir thumma qra ma tayassara ma'aka minal Qur'an thumma qra hatta tatma'inna raka'atan thumma rfa'a hatta ta'tadila qa'iman thumma sujud hatta tatma'inna sajidan summa rfa'a hatta tatma'inna jalisan summa sujud hatta tatma'inna sajidan summa fa'al dzalika fi sholatika kulli akhrajahu sab'ah. Dalam riwayat Bukhari tambahannya ini hatta tatma'inna qa'iman. Dari Abi Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila engkau, coba yang bro perhatikan ini kaitan dengan sholat langsung nih. Ya, ulangi ya. Dari Abi Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila engkau akan berdiri kepada sholat, maka sempurnakanlah wudu, kemudian menghadaplah ke kiblat, lalu takbir, kemudian bacalah apa yang mudah bagimu daripada Quran, kemudian rukulah hingga engkau tetap di dalam ruku, kemudian bangkitlah hingga lurus engkau berdiri, kemudian sujudlah hingga engkau tetap di dalam sujud, kemudian bangkitlah hingga engkau tetap di dalam duduk, kemudian sujudlah hingga engkau tetap di dalam sujud, lalu kerjakanlah yang demikian itu dalam sholatmu semuanya. Ini dikeluarkan dia oleh 7, tetapi lafaz itu bagi Bukhari dan bagi Ibnu Majah dengan isnad Muslim, tetap engkau berdiri. Enggak Pak? Ya, jadi peringatan tadi itu yang tetap maksudnya berdiri itu tegak untuk fasbihil wudu'a, menyempurnakan wudu dulu, menghadap kiblat sehingga tegak berdirinya, dan kemudian membaca Quran, dan sudah itu ruku, dan tidak tumaninah dalam rukunya, jangan ruku sambil goyang-goyang, sambil garuk-garuk,
yang pasti, dan kemudian duduk di antara dua sudut sehingga jelas dan tegak duduknya. Jadi jangan duduk sambil bergerak yang lain. Dan begitulah di dalam sholat, hendaklah dipelihara hal-hal perwalian itu, jangan sampai kita tergoyangkan, apakah itu dengan apa yang kita dengar atau itu dengan apa yang kita saksikan. Jadi hendaklah khusyuk di dalam sholat itu, punya perhatian yang serius. Insya Allah mudah-mudahan sholat kita berada dalam qabul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ketika kita habis ucapkan salam, habis wajib, apakah utamanya bertasbih dulu atau langsung baca? Itu satu. Satu lagi, ketika kita lagi sholat sunnah, ba'da gitu, tiba-tiba ada yang mau makmum gitu, udah megang pundak kita ngasih isyaratnya bagaimana gitu. Pernah mengalami kemarin saya cuma melambaikan tangan aja ke belakang gitu, ngasih isyarat. Jadi sebenarnya ya itu kalau ada orang mau makmum itu ya sebenarnya tidak perlu tepuk pundak. Jadi memberitahu akan ikut berjamaah, dan kita juga harus maklum ada orang datang, Allahu Akbar di belakang kita sadar bahwa ada yang makmum, dan kemudian begitu salam ya kita tasbih sesudah sholat. Jadi jangan langsung kepada sholat ba'diyah ya. Jadi habis sholat wajib sudah salam, kemudian membaca tasbih sholat itu dengan subhanallah, alhamdulillah, dan Allahu Akbar 33 menjadi digenapkan 100 dengan ucapan la ilaha illallah. Insya Allah akan mendapat tebusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan diabaikan. Ya, tadi waktu kita sholat ba'da, tiba-tiba dia mau makmum gitu, bagaimana? Ya boleh aja. Teruskan saja. Ya teruskan saja. Jadi jangan karena ada yang makmum ya kita 2 rakaat jadi 4 rakaat. Jadi tidak demikian. Jangan lupa niat. Jangan merubah niat kita. Insya Allah ya mudah-mudahan sholat kita berada pada qabul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya. Yang kita butuh dalam sholat, dan orang yang baru makmum tadi ya, jadi jangan merasa kecewa karena ternyata orang itu bukan sholat wajib tapi sholat ba'diyah. Insya Allah ya dia juga akan mendapat nilai yang sama. Diteruskan saja. Ya jadi diteruskan saja. Gini kan salam tadi kan. Jadi 2 rakaat salam berarti dia sunat. Ya apa boleh buat. Insya Allah ya kita sholat sunat kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya untuk itu saya kira sampai di situ dulu. Ya sudah ya Pak Salim, sudah dulu. Ya. Ya teman-teman semuanya, pengajiannya sudah berakhir. Terima kasih telah menonton Jadi pengajian live siaran langsung dari Facebook saya, pengajian tunanetra ini. Sampai ketemu lagi di siaran langsung Nanti yang berikutnya. masuk darah 279. Terima kasih. insya Allah Sabtu depan